Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Saya mahasiswa program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar dengan program studi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Activity Based Costing and Management, yaitu dengan mata kuliah Akuntansi Manajerial, yaitu ringkasan dari buku Managerial Accounting yang dikarang oleh Moen, Hansen, dan juga Heger. Nah, langsung kita masuk. Nah, yang pertama yaitu kita harus membahas dulu apa sih itu activity based costing, yaitu penetapan biaya berbasis aktivitas. Nah, maksudnya ialah suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan pada aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang telah ada. Nah, sedangkan untuk penerapan activity based costing yaitu dari buku Managerial Accounting berdasarkan Colston Creamy. Nah, yang mana pada buku tersebut dijelaskan bahwasanya Colston Creamy didirikan pada tahun 1988 di Tempe, Arizona, yang mana telah membantu memimpin perusahaan dengan model bisnis inovatif yang berfokus pada mendirikan perusahaan es krim sebagai pengalaman hiburan bagi seluruh keluarga, yang mana diharapkan seluruh keluarga dapat merasakan ice cream itu. Nah, Colston ini sudah memiliki hampir sebanyak 1.500 toko di seluruh dunia. Nah, para eksekutif Colston harus memahami dan mengendalikan struktur biaya perusahaan yang kompleks agar dapat mengelola perusahaan es krimnya agar lebih menguntungkan. Nah, dimisalkan nih lini produk es krim yang paling populer dengan bahan campuran dengan adanya 16 rasa es krim dasar dengan 30 bahan yang berbeda dan 3 ukuran. Nah, yang mana hal itu telah mewakili ribuan kemungkinan pilihan produk es krim. Nah, yang mana pilihan tersebut bagus untuk pelanggan dengan selera yang bervariasi. Nah, namun hal tersebut menantang bagi Colston sendiri untuk mengelolanya. Nah, karena mengingat berbagai jenis aktivitas yang terkait dengan berbagai jenis pesanan produk. Nah, oleh karena itu, Colston mengadopsi penerapan atau penetapan biaya berdasarkan activity atau activity based costing untuk mengidentifikasi penggerak aktivitas yang terkait dengan setiap jenis pesanan es krim dan untuk memperkirakan biaya aktivitasnya. Nah, dari Colston Creamy tersebut, maka kita sudah mendapatkan 3 indikator penting. Nah, yang pertama yaitu tujuan penetapan biaya berdasarkan aktivitasnya. Nah, Colston sendiri mengadopsi penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, yaitu untuk mengidentifikasi penggerak aktivitas yang terkait dengan setiap jenis pesanan es krim dan untuk memperkirakan biaya aktivitas tersebut. Nah, sedangkan untuk faktor pendorong biayanya yaitu bahan dan waktu. Nah, karena keduanya itu memiliki rasa yang bervariasi di berbagai pesanan produk es krimnya. Nah, sedangkan untuk analisis ABC-nya, Colston memahami biaya waktu persiapan berbagai pesanan yang diukur dalam hitungan detik. Nah, selain tenaga kerja, sistem ABC Colston mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pelatihan, seragam, tunjangan karyawan. Nah, ketika memperkirakan biaya setiap detik yang dibutuhkan dalam membuat setiap produk, nah ketika dikombinasikan dengan biaya lain, analisis ABC memberikan perkiraan margin keuntungan berdasarkan jenis produknya. Nah, jika produk tertentu tidak menghasilkan margin yang diharapkan, maka manajer Colston tahu untuk melihat aktivitas yang terlibat dalam menciptakan produk dan menyempurnakan aktivitas-aktivitasnya. Nah, selain itu, sebelum ditetapkannya itu sistem activity based costing, kita juga sudah tahu
sudah ada yang namanya yaitu sistem akuntansi biaya namun berbasis fungsional, yang mana sistem berbasis fungsional tersebut yaitu ada keterbatasan-keterbatasan atau kekurangannya. Nah, yaitu untuk tarif seluruh pabrik dan departemen berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau ukuran berbasis volume lainnya telah digunakan selama beberapa dekade untuk membebankan biaya overhead ke produk dan terus berhasil digunakan oleh banyak organisasi. Nah, namun untuk banyak pengaturan pendekatan penetapan biaya ini setara dengan pendekatan rata-rata dan dapat menghasilkan biaya yang terdistorsi atau tidak akurat. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau untuk yang berbasis fungsional ini dia menyamaratakan biaya. Nah, dibagi rata seperti itu. Sedangkan untuk activity based costing kan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Sedangkan untuk contohnya dari bahan campuran tadi, pasti untuk biaya-biayanya tidak sama dan berbeda-beda. Nah, makanya kalau seandainya digabungkan itu, maka akan terjadi terdistorsi biaya yang tidak akurat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita gambarkan berdasarkan contoh berikut, yaitu ada dua orang gadis, Lisa dan Jessie, yang membeli produk es krim. Lisa memesan es krim dengan rasa coklat tanpa campuran dalam cangkir plastik dengan harga $3. Sedangkan Jessie, dia memesan es krim dengan rasa pisang stroberi dengan banyaknya campuran dan juga dalam piring waffle seharga $10. Nah, ketika ditetapkan biaya berdasarkan fungsionalnya, maka total biaya Lisa dan juga Jessie sebanyak 3 ditambah 10 sama dengan $13, yaitu dibagi rata. Lisa membayar $6,5, Jessie juga membayar sebanyak $6,5. Nah, maka di situ akan terjadi ketimpangannya. Lisa yang total belanjanya itu sebenarnya dia hanya dikenakan $3, sedangkan dia membayar $6,50, maka dia akan terkena overcosting, yaitu harga yang terlalu tinggi sebesar $3,50. Nah, sedangkan Jessie, dia total belanjanya itu sebanyak $10, namun dia hanya membayar sebanyak $6,50, maka dia dikenakan dengan undercosting, yaitu harga yang terlalu rendah sebanyak $350. Nah, sedangkan untuk activity based costing yaitu berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Lisa yang hanya belanja sebanyak $3 akan ditetapkan $3, sedangkan Jessie yang berbelanja sebanyak $10 maka dia akan membayar $10. Nah, mungkin di situ kita sangat terlihat sekali gambaran perbedaan activity berbasiskan fungsional dan juga berdasarkan aktivitas base costingnya. Kalau untuk berbasis fungsional yaitu biayanya itu ditotalkan dibagi rata, sedangkan untuk activity based costing yaitu berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau seandainya ditetapkan berdasarkan fungsional yang disamaratakan, maka akan terjadi distorsi biaya, yaitu pembebanan biayanya yang kurang akurat. Nah, pembebanan biaya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah pada objek biaya. Nah, yang pertama yaitu terjadinya undercosting. Undercosting yaitu harga terlalu rendah, yaitu di sini seperti yang bisa dilihat yaitu terjadinya underprice. Ketika harga terlalu rendah, orang menjual tinggi, kita menjual rendah, maka kita akan rugi atau loss. Nah, sedangkan overcosting, harga terlalu tinggi, maka orang-orang tidak akan mau membeli produk kita, dan maka karena tidak ada orang yang mau membeli produk kita, maka akan terjadinya loss market share seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami perbedaan yang fungsional dan juga activity based costing. Kalau untuk fungsional akan mengakibatkan undercosting dan juga overcosting, sedangkan untuk activity based costing yaitu berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada activity based costing yang mengacu pada hierarki biaya, yaitu mengelompokkan biaya berdasarkan kelompok-kelompok biaya. Nah, di sini yaitu ada jenis biaya, ada deskripsi biaya penggeraknya, dan juga ada contohnya. Nah, yang pertama kita masuk kepada
unit level atau tingkat unit, yang mana untuk deskripsinya yaitu bervariasi dengan volume keluaran. Nah, seperti unit biaya variabel tradisional. Nah, untuk contohnya di sini kita bisa ambil biaya bahan tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu ada batch level yaitu tingkat unitnya, yaitu bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi. Nah, di sini untuk contohnya yaitu biaya penyiapan peralatan, pengukiran laser untuk setiap batchnya. Nah, yang ketiga yaitu ada produk mendukungnya. Nah, yang ini untuk deskripsinya yaitu bervariasi dengan jumlah lini produknya. Nah, sedangkan untuk contohnya yaitu ada biaya penanganan inventaris dan juga ada servis garansi dari berbagai merek. Nah, yang terakhir yaitu ada fasilitas pendukungnya, yang mana ini diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pabrik tetapi tidak berbeda dengan unit batch atau lini produk. Nah, sedangkan untuk contohnya di sini ada biaya mesin dan juga ada gaji manajer pabrik. Nah, untuk menyelesaikan masalah distorsi biaya, yaitu distorsi biaya ini dapat diselesaikan dengan menggunakan tingkat aktivitas. Alih-alih membebankan biaya overhead menggunakan tarif tunggal di seluruh pabrik. Tarif untuk setiap activity overhead dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya overhead. Tingkat aktivitas adalah cara yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Tarif untuk setiap aktivitas dihitung dengan membagi biaya aktivitas dengan penggerak aktivitas. Nah, hubungan sebab akibat adalah dasar untuk memilih penggerak aktivitas yang digunakan dalam perhitungan tarifnya. Contoh yaitu untuk menghitung biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Nah, yang mana di sini ada Rio Novos Portobello ingin membuat aktivitas yang akan menghasilkan produk deluxe dan juga reguler, yang mana untuk modelnya yaitu seperti yang disampaikan tadi, yaitu ada yang produknya yang deluxe dan juga ada reguler. Nah, yang mana untuk unit produksinya per tahun untuk deluxe sebanyak 10 unit. Nah, sedangkan untuk regulernya itu sebanyak 100 unit dengan biaya utama deluxe sebesar $800, sedangkan biaya utama reguler yaitu $8.000 seperti itu. Nah, di sini juga ada activity rate-nya dari setup hours, number of mouse, machine hours, dan juga direct labor hours. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan aktivitasnya. Nah, yang pertama untuk biaya utamanya yaitu kita letakkan di atas ini, yang mana untuk yang deluxe sebanyak $800, sedangkan untuk regulernya itu sebanyak $8.000. Nah, yang nanti activity rate-nya ini kita kalikan dengan masing-masing deluxe dan juga regulernya. Contohnya yang pertama itu ada deluxe, kan sebanyak untuk setupnya itu 250 ya. $250 maksudnya. Yang pertama untuk deluxe itu 250 dikali 3 sama dengan 750, sedangkan untuk reguler hanya ada 1 dikali 250 maka sebanyak 250. Nah, yang selanjutnya yaitu ada moving material. Nah, di sini ada activity rate-nya itu ada 100, untuk di deluxe ada 6 dan juga regular 4 dikalikan. Nah, maka dihasilkan untuk deluxe sebanyak 600. Nah, untuk regular sebanyak 400. Nah, yang selanjutnya yaitu mesin horse-nya. Nah, untuk activity rate-nya itu sebanyak 30. Nah, untuk deluxe 30 dikali 10 sama dengan 300. Untuk regularnya yaitu 30 dikali 40 sama dengan 1.200.000. Nah, yang terakhir yaitu ada dari assembly-nya, yaitu di sini ada 5 dikali 20 untuk bagian deluxe sebanyak 100, dan untuk regulernya yaitu 5 dikali 80 sebanyak 400. Nah, di sini maka kita dapatkan
Untuk total biaya manufakturingnya yaitu untuk deluxe sebanyak $2.550, sedangkan untuk regulernya itu sebanyak $10.250. Nah, setelah itu kita bagi dengan unit produksi per tahunnya. Nah, karena di sini Deluxe hanya memproduksi 10 per tahun, maka $2.550 ini kita bagi 10. Nah, maka akan didapat harga per unitnya nanti untuk produk Deluxe ini seharga $255. Nah, sedangkan untuk reguler yaitu karena dia memproduksi sebanyak 100 unit, maka $10.250 dibagi 100 unit karena memproduksi 100 yaitu sama dengan $102,50 harga untuk per unitnya. Nah, jadi di sini yang pertama untuk dari sini tadi untuk activity rate-nya seperti yang sama-sama, yaitu ada untuk mempersiapkannya itu sebanyak $250, untuk biaya bergeraknya $100, untuk jam mesinnya $30, dan juga ada untuk tenaga kerja langsungnya itu sebanyak $5, yang mana yang nantinya akan dikali dengan masing-masing produk Deluxe dan juga regular, maka dihasilkan untuk produk Deluxe ini untuk harga per unitnya yaitu $255. Nah, sedangkan untuk yang regulernya itu dengan harga per unitnya yaitu sebanyak $102,50. Nah, jika kita bandingkan perbandingan biaya berbasis fungsional dan aktivitasnya untuk tarif seluruh pabriknya itu berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya. Nah, untuk biaya overheadnya itu total overhead cost-nya dibagi dengan total direct labor hours-nya, yang mana untuk total overhead cost-nya yaitu ada 4.000 yang didapatkan dari total ini 750, 600, 300, 100, 250, 400, 1.200, 400, yaitu dengan total 4.000, lalu dibagi dengan total direct labor sebanyak 100. Yang ini yang direct labor hours yaitu 20 ditambah 80 sama dengan 100. Jadi dengan per direct labor hours-nya itu sebesar 40. Nah, yang mana nanti dari total 40 ini dibagi juga dengan direct labor hours-nya yang untuk Deluxe 40 dikali 20 sama dengan 800, untuk regular 40 dikali 80 sama dengan 3.200. Jadi dapat kita ketahui untuk total cost-nya untuk Deluxe itu sebanyak $1.600, untuk regular sebanyak $11.200. Nah, dibagi untuk total unitnya sebanyak Deluxe sebanyak 10 unit, regular sebanyak 100 unit, maka didapatkan biayanya itu sebanyak 160 unit untuk Deluxe dan $160 untuk Deluxe dan juga $112 untuk regular. Nah, jadi kalau di sini kan di yang fungsional ini dibagi ratakan ya, berbeda dengan yang activity based costing tadi berdasarkan aktivitas-aktivitasnya yang ada. Nah, yang mana perbandingan ini dengan jelas menggambarkan efek dari hanya menggunakan penggerak aktivitas berbasis unit untuk membebankan biaya overhead. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas mencerminkan pola konsumsi overhead dan oleh karena itu merupakan yang paling akurat. Penetapan biaya produk berbasis aktivitas mengungkapkan bahwa penetapan biaya berdasarkan fungsional menurunkan biaya model Deluxe volume yang rendah dan membebani model reguler volume tinggi. Nah, faktanya penugasan activity based costing meningkatkan biaya yang dilaporkan dari model Deluxe sebesar $95 per unit dan menurunkan biaya yang dilaporkan dari model reguler sebesar $9,50 per unit. Nah, suatu pergerakan ke arah yang benar mengingat pola konsumsi overhead.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk menetapkan biaya overhead-nya. Yang pertama yaitu dari cost of overhead ke activities ke objek biaya. Yang mana di sini untuk cost overhead ini yaitu ada tenaga kerja langsung, ada depresiasi, dan juga ada kekuasaannya. Nah, yang mana untuk aktivitasnya itu ada untuk mempersiapkan, bergerak, dan juga ada untuk perubahannya, dan selanjutnya menuju ke objek biaya, ke produk, ke pelanggan atau kepada pemasok, untuk wilayahnya, dan juga untuk ke departemennya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada biaya pelanggan berbasis aktivitas dan juga biaya pemasok berbasis aktivitas. Nah, biaya pelanggan berbasis aktivitas yaitu pembebanan biaya layanan pelanggan kepada pelanggan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti biaya produksi yang dibebankan ke produk. Aktivitas yang digerakkan oleh pelanggan seperti entry pesanan, pengambilan pesanan, pengiriman, melakukan panggilan penjualan, dan mengevaluasi kredit klien yang diidentifikasi dan dicantumkan dalam kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dikonsumsi dibebankan ke aktivitas, dan biaya aktivitas dibebankan ke pelanggan individu menggunakan penggerak aktivitas. Mengetahui biaya pelanggan individu atau jenis pelanggan dapat membantu dalam menetapkan harga, menentukan bauran pelanggan terbaik, dan juga untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya untuk biaya pemasok berbasis aktivitas, yaitu ABC juga dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya sebenarnya dari pemasok perusahaan. Nah, di mana biaya pemasok jauh lebih besar daripada harga pembelian komponen atau bahan yang diperoleh. Sama seperti pelanggan, pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal perusahaan dan secara signifikan meningkatkan biaya pembelian. Pandangan yang lebih tepat adalah di mana biaya yang terkait dengan kualitas, keandalan, dan pengiriman terlambat ditambahkan ke biaya pembelian. Manajer kemudian diminta untuk mengevaluasi pemasok berdasarkan total biaya dan bukan hanya harga pembelian. Pendekatan terpadu di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pada pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Yang mana di activity based management ini yaitu untuk analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya daripada pembebanan biaya dan menekankan maksimalisasi kinerja seluruh sistemnya. Nah, untuk model analisis nilai prosesnya yaitu ada 3, yaitu driver analysis, ada activities, dan juga ada performance measurement. Nah, yang untuk driver analysis ini yaitu lebih kepada mengapa biaya aktivitas terjadi seperti itu. Jadi sebab-sebab biaya terjadi. Selanjutnya untuk aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, sedangkan untuk performance measurement yaitu lebih kepada penilaian kinerjanya, mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai seberapa baik kinerjanya. Nah, yang pertama kita masuk kepada driver analysis, yaitu pencarian akar penyebab mengapa biaya itu bisa terjadi. Nah, di sini yaitu untuk mengelola aktivitas yang membutuhkan pemahaman tentang apa yang menyebabkan biaya aktivitas. Setiap kegiatan yang memiliki input atau outputnya. Jadi, kalau di setiap biasa pasti ada pemasukan dan juga ada pengeluaran biaya, yaitu upaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang merupakan akar penyebab biaya aktivitasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas itu tersendiri, yaitu di sini aktivitas apa yang dilakukan. Nah, yang mana di sini yaitu analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi.
Nah, yang mana dari ketiga aktivitas ini akan menghasilkan 4 hasil. Yang mana yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut, waktu dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan yang keempat yaitu kepada penilaian nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan hanya aktivitas yang menambah nilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke performance measurement, yaitu lebih kepada penilaian kinerjanya. Nah, yaitu untuk menilai seberapa baik aktivitas dan proses yang dilakukan merupakan hal mendasar bagi manajemen untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, ukuran kinerja aktivitas ada dalam bentuk finansial dan juga ada dalam bentuk non-finansial. Nah, yang mana untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada efisiensi, waktu, dan kualitas. Nah, untuk efisiensi ini berfokus pada hubungan input aktivitas dengan output aktivitas. Nah, misalnya nih, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan menghasilkan output aktivitas yang sama dengan biaya yang lebih rendah untuk input yang digunakan. Nah, dengan demikian biaya dan tren biaya menjadi ukuran efisiensi yang penting. Nah, selanjutnya itu waktu, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Waktu yang lebih lama biasanya berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan lebih sedikit kemampuan untuk menanggapi permintaan pelanggan. Nah, ukuran kinerja waktu cenderung non-finansial, sedangkan ukuran efisiensi dan kualitas bersifat finansial dan juga non-finansial. Nah, yang terakhir barulah ke kualitasnya, yaitu berkaitan dengan melakukan aktivitas dengan benar pertama kali dilakukan. Nah, jika output aktivitas rusak, maka aktivitas mungkin perlu diulang, menyebabkan biaya yang tidak perlu dan pengurangan efisiensinya. Untuk lebih pahamnya, di sini ada cara menghitung waktu siklus dan juga untuk kecepatannya. Yang pertama untuk rumusnya yaitu cycle time sama dengan time per unit produk. Nah, maksudnya yaitu untuk waktu siklusnya sama dengan waktu dibagi dengan unit yang diproduksi. Sedangkan untuk kecepatannya itu yaitu unit produk dibagi dengan waktunya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini diasumsikan bahwa first company membutuhkan 10.000 jam untuk memproduksi 20.000 unit produk. Nah, yang mana yang ditanyakan di sini berapa kecepatan dalam jamnya, yaitu waktu siklus dalam jamnya dan juga waktu siklus dalam menitnya, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke kecepatannya, yaitu di sini 20.000 dibagi dengan 10.000 sama menghasilkan dengan 2 unit per jamnya. Nah, untuk cycle time-nya yaitu untuk 10.000 dibagi dengan 20.000 sama dengan setengah jam per 30 menitnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah presentasi materi mengenai activity based costing and management. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.